melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Munzir MH selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, wabil khusus yang saya hormati Bapak Wakil Rektor dan calon Rektor UINSI Kalimantan Timur Samarinda. Tepuk tangan ya. Para pejabat di lingkungan UINSI Samarinda, para dekan, para doktor, para dosen, dan seluruh yang hadir yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan selalu Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Saya didaulat oleh Pak Profesor Nasir ketika beliau tahu saya didaulat jadi ketua MUI Kota Samarinda padahal belum ada SK-nya. Saya pikir ini ujian saya pertama. Kalau lulus dari sini mungkin SK bisa keluar. Kalau nggak lulus nggak jadi. SK-nya ditunda karena nggak lulus mengisi kuliah umum. Maka pada hari ini yang pertama kali saya tidak ingin mendapat penilaian tentang kehadiran saya telat. Saya jam 8 kurang 15 menit sudah menunggu di parkiran mobil. Dan mau masuk diusir sama satpamnya. Sana. Alhamdulillah. Lalu saya masuk, mahasiswanya masih berhamburan. Saya bingung mau kemana, padahal random acaranya itu, wah ini disambut, penyambutan narasumber gitu, disambut. Ternyata saya bingung disambut di mana, ini masih kacau, masih banyak yang kosong. Alhamdulillah saya tidak telat. Kalau saya yang telat malah nilainya sudah min gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan itulah kebiasaan kita di Indonesia terutama, kalau nggak telat itu nggak rame. Nah, ini juga Pak Dr. Bambang ini nanti akan memperbaiki MUI. Saya minta nanti MUI jangan meniru kayak di sini gitu. Telatnya maksud saya. Dan di mana-mana di NU juga saya kalau ada acara paling telatnya setengah jam, 1 jam itu biasa. Karena saya pengurus NU, jadi melihat yang telat seperti ini, ya biasa. Tidak ada masalah. Cuman kan ini sebenarnya masalah. Karena katanya time is money. Karena waktu itu adalah uang. Nah itu kalau berpikirnya materi. Tapi kita berpikirnya silaturahim, itu tidak masalah. Yang kedua, tema ini sangat berat buat saya. Tapi alhamdulillah tadi sudah dibantu menjelaskan oleh Pak Wakil Rektor, sehingga bagian saya cuma satu aja dari tema ini, yaitu tentang spiritualitas. Yang lain sudah jelas gitu. Dikaitkan dengan peringatan Isra Mi'raj. Hadirin yang berbahagia, saya melihat latar belakang Isra Mi'raj itu, jadi berpikir bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi. Nabi yang sedang berduka, sehingga disebut Amul Hazan atau Amul Huzn, tahun duka cita, di mana beliau
mengalami duka cita yang luar biasa ketika pamannya meninggal, yang selama itu melindungi tentang kegiatan dakwah Nabi. Tidak ada satupun orang yang berani melawan paman Nabi ketika beliau masih hidup, sehingga dakwah Nabi agak lancar ketika pamannya Abu Thalib itu masih hidup. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah istrinya yang tercinta, Siti Khadijah. Ketika masih hidup, seluruh dana-dana yang dipakai Rasulullah untuk kegiatan dakwah banyak disumbang dari istri beliau yang tercinta. Asal muasalnya adalah wanita yang sukses, businesswoman yang luar biasa, sehingga hartanya banyak. Ketika menjelang akhir, hartanya pun hampir habis untuk kegiatan dakwah Rasulullah, sehingga beliau kelihatan sedih. Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah sedih. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau sedih? Apakah engkau sedih karena hartamu telah habis? Beliau mandut, iya ya Rasulullah. Oh, jadi harta habis engkau sedih? Ditanya oleh Rasulullah, iya. Rasulullah bilang, kalau kamu mau tahu hartamu, diusap tangan Rasulullah, ditunjukkan inilah hartamu, dibawa oleh onta menuju surga untuk bangunan di surga. Tapi kalau engkau ingin kembali hartamu, aku akan berdoa dan mengembalikan hartamu. Ya Rasulullah, kata Siti Khadijah, aku sedih habis hartaku bukan karena habisnya harta, tapi aku sedih karena aku tidak lagi bisa membantu dakwah engkau dengan harta yang kumiliki sekarang. Hanya tersisa sedikit. Aku sedih karena aku tidak bisa mengeluarkan lagi harta untuk membantu dakwah engkau. Inilah Siti Khadijah radhiyallahu anha, sosok orang kaya yang pertama kali mendampingi Rasulullah. Dan dalam sejarah Rasulullah tidak pernah nikah, punya istri yang lain selama dengan Siti Khadijah. Jadi bapak-bapak dosen kalau mau kawin lagi tunggu istrinya meninggal ya. Orang kawin katanya niru Nabi. Kalau niru Nabi tunggu istri pertama meninggal, baru kawin lagi. Ini nyatanya istrinya masih seger kok. Saya tidak berani noleh ke bapak-bapak. Oh, udah mencelek gitu. Ini pun meninggal dunia. 2 perisai yang membentengi Nabi meninggal dunia. Di samping juga mulai beranilah orang-orang kafir Quraisy mengganggu dakwah Nabi. Ada Bilal bin Rabah ditindihin batu karena masuk Islam. Disiksa di padang pasir, disuruh murtad tapi tetap ahad. Allah Esa, Allah Maha Satu. Tidak mau murtad. Ada keluarga Ammar yang disiksa. Mohon maaf, ditusuk dengan melepak kurma dari bawah sampai ke atas, meninggal. Ada yang ditarik, diikat dengan kuda yang berlawanan sampai putus-putus tangannya. Banyak lagi yang masuk Islam disiksa, sehingga sedih Nabi. Nabi hijrah ke Taif. Di Taif bukan mendapat sambutan yang bagus, malah dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Sehingga Nabi duduk di sebongkah batu menyatakan, ya Allah, dakwamu sudah aku sampaikan, tapi semakin ku sampaikan mereka semakin menjauh. Sehingga datang Jibril, wahai Muhammad kekasihku, mintalah kepada Allah untuk melemparkan gunung-gunung ini. Kuperintahkan penjaga gunung ini untuk melemparkan ke orang-orang Taif yang melempari batu engkau itu. Tidak, wahai Jibril. Aku berharap dari keturunan mereka nanti ada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka adalah kaum yang tidak tahu. Allah mahdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Rasulullah malah mendoakan padahal dilempar sampai berdarah-darah. Sedih Rasulullah karena dakwah yang disampaikan mendapat sambutan yang buruk ketika di periode Mekah. Lalu Allah menawarkan kegembiraan kepada Nabi. Rasulullah diperjalankan melalui perjalanan malam hari yang disebut Isra dan Mi'raj.
Apa langkah-langkah Isra dan Mi'raj? Yang pertama, Nabi dibelah dada beliau, dicuci dengan air Zam-Zam oleh dua malaikat. Yang operasi malaikat Jibril dan malaikat Mikail, bukan pakai BPJS. Sehingga bekasnya nggak ada. Sampai operasi, ya pasti ada bekasnya. Ini apa maknanya? Rasulullah itu sedih. Rasulullah punya persoalan besar dengan dakwah. Maka yang pertama kali dicuci adalah hatinya. Demikian juga kita. Semestinya kalau punya persoalan, punya problem, punya masalah, harus meniru perjalanan Isra dan Mi'raj. Pertama, langkah apa yang harus dilakukan? Yaitu meluruskan hati, mensucikan hati. Kalau Nabi disucikan, dibelah dada beliau, kita tentu ada langkah-langkah untuk mensucikan hati. Dengan cara apa? Duduk berzikir. Duduk berzikir, bertafakur. Dengan cara apa? Mungkin metode-metode yang dilakukan oleh Jam'iyah Ahlul Thariqah itu bisa dicontoh. Tujuannya apa? Berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tahuilah bahwa dengan zikir hati menjadi tenang, tentram. Kita tahu bagaimana sejarah Thariqah al-Mu'tabarah, Thariqah yang bersanad sampai Rasulullah. Ketika Sayyidina Ali sedih bersama Sayyidah Fatimah, Rasulullah datang kepada anak beliau, kepada menantu beliau, dipegang kakinya. Kata Sayyidina Ali, betapa sejuknya tangan Rasulullah memegang kakiku. Disuruh duduk. Setelah disuruh duduk, diajarkan bagaimana cara berzikir oleh Rasulullah. Ya. Begitu diajarkan cara berzikir, Sayyidina Ali menjadi tenang hatinya. Dengan kalimat La ilaha illallah. Menjadi tenang. Lalu pagi kemudian Sayyidina Abu Bakar dengar bahwa Sayyidina Ali diajarkan zikir oleh Rasulullah. Langsung Sayyidina Abu Bakar minta, wahai Ali, ajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepadamu. Maka Sayyidina Ali mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Setelah diajarkan, al-an, kata Sayyidina Abu Bakar, sekarang engkau adalah guruku, kata Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Abu Bakar lebih senior, mengakui. Setelah diajarkan oleh Sayyidina Ali, diakui sekarang engkau adalah guruku. Tidak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar juga diajarkan bagaimana teknik berzikir oleh Rasulullah yang agak berbeda. Setelah Sayyidina Ali datang, minta ajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada engkau, wahai Sayyidina Abu Bakar. Diajarkanlah bagaimana cara berzikir. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, al-an, sekarang engkau adalah guruku. Lihat, senior dengan junior begitu akrabnya, saling mengakui sebagai guru. Jadi itu sudah semestinya nanti kalau ada datang orang yang lebih alim dari kita, meskipun masih muda, tidak usah malu-malu untuk mengorek, meminta, mengajarkan ilmunya kepada kita. Ya, karena kita itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Dari dua sumber inilah muncul Thariqah al-Mu'tabarah. Dan ternyata orang-orang Thariqah itu lebih tenang. Maka mensucikan diri kita itu dengan mengikuti zikir-zikir yang mempunyai teknik yang luar biasa. Saya pernah dibaiat di Jawa Barat oleh Abah Anom. Diajarkan bagaimana cara berzikir dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dulu saya kira kenapa zikir kok sampai kayak gitu. Karena di sana ada yang kena narkoba, dengan teknik zikir bisa disembuhkan. Ternyata ada maknanya. La itu menutup jalannya setan yang dalam hati. Kalau ditutup dalam hati, setan lari ke sebelah kanan, dipukul dengan kalimat ilaha. Setan mau masuk sebelah kiri, dipukul dengan kalimat illallah. La ilaha illallah. Jadi jangan dianggap zikir begini-begini itu tidak ada maknanya. Maka tertutup jalan-jalan setan untuk masuk ke dalam diri kita, sehingga tidak bisa membisikkan kalimat-kalimat buruk.
Diteliti oleh orang Jepang, kenapa orang kena narkoba dengan kalimat la ilaha illallah bisa sembuh. Ternyata teknik zikirnya. Orang kena narkoba itu stres. Orang stres itu lehernya kaku. Kalau lehernya kaku, darah tidak lancar, ya, maka keras. Makanya kalau mau tahu sampean stres atau enggak, catuk di sini, dicatuk sini. Kalau terasa sakit berarti sampean itu stres. Ayo catuki, rasakan. Kalau terasa sakit berarti stres. Dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, longgar, darah naik ke atas, hilang stresnya. Tapi persoalannya masih stresnya aja yang hilang. Dengan stresnya yang hilang, berpikirnya jadi sempurna. Dengan berpikir sempurna, maka bisa diatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Dengan cara apa? Digadaikan. Iya kan? Mengatasi masalah tanpa masalah digadaikan. Nanti kita akan sampai ke pegadaian nanti ceritanya itu. Dicuci, ya. Sesudah Rasulullah dicuci, Rasulullah mulai mengadakan perjalanan, mulai wisata, mulai refreshing. Jadi kalau stres jangan di rumah aja. Lola, lama-lama jadi bengong. Ngatasi masalah tanpa masalah. Bagaimana? Jalan. Rasulullah jalan. Refreshing, wisata. Kemana wisatanya? Apa ke kebun binatang lihat monyet? Pulang kayak monyet. Ke karaoke, jingkrak-jingkrak. Uangnya habis, stres lagi. Bukan. Rasulullah mengatasi masalah tanpa masalah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini yang kita ambil. Kalau stres, kalau banyak persoalan, cobalah refreshing dari masjid ke masjid. Masing-masing masjid itu punya keistimewaan yang berbeda-beda. Kalau tidak begitu, tidak mungkin Rasulullah mengatakan kalau sholat di masjid itu sekian pahalanya, di Masjidil Haram sekian pahalanya, di Masjidil Aqsa sekian pahalanya. Mungkin kalau sholat di Masjid Win sini dengan Islamik agak beda, suasananya agak beda, kekhusyuannya juga agak beda. Memang mempengaruhi masjid. Kalau masjid dibangun dengan keikhlasan, ya, sumber dananya bagus, ridho, ikhlas, itu berbeda dengan masjid yang dibangun pengurusnya ribut. Ya, ribut bukan beda pendapat, tapi beda pendapatannya, repot. Ya. Maka cobalah kalau punya masalah, ya kan? Lakukan dari masjid ke masjid. Ngapain? Ya sholat, tentunya sholat. Rasulullah memimpin sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu agak berbeda dengan sholat sendiri. Itu lambang kepemimpinan kecil. Sholat jamaah itu ada imam, imamnya satu aja, pimpinannya satu aja. Imam pun mempunyai syarat-syarat tertentu untuk bisa jadi imam. Ya kalau nggak memenuhi syarat ya jangan jadi imam. Nggak memenuhi syarat mau juga jadi imam. Minimal ada ilmunya. Sholat itu juga harus pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa disertai ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Ada 4 orang Cina baru masuk Islam, rebutan jadi imam. Aku aja. Akhirnya 1 jadi imam, 3 jadi makmum, tapi tidak ada ilmunya. Begitu imamnya rukuk kentut, nggak ada ilmunya kan, nggak tahu batalnya sholat. Kentut yang belakang merasa bau, nggak ada ilmunya juga, didorong sholat kok kentut, batal. Yang sampingnya ngikut lagi, kamu sholat kok ngomong, batal. Yang satunya bilang lagi, coba kayak aku, nggak ngomong, 4-4-nya batal karena nggak ada ilmunya. Nah maka harus disertai ilmu, imamnya harus punya
Ada makmum yang harus merapatkan barisan. Ini memang diperintah, la islama illa bi jamaah, tidak ada Islam tanpa jamaah, wala jamaah illa imam. Ya, tidak ada jamaah kecuali ada imamnya. Dan tidak ada imam kecuali yang ditaati. Lah kalau makmumnya tidak taat, kacau sholat jamaah. Demikian juga dalam satu organisasi, siapapun yang jadi imam harus diikuti. Kalau imam salah, ada caranya tersendiri. Imam batal, ya diganti, yang belakangnya maju. Nah ini ya pentingnya. Lalu Nabi setelah ketemu dengan para nabi-nabi terdahulu, sholat Rasulullah memimpin. Ya ini yang dilakukan. Kalau punya masalah, ayo ke masjid. Suami istri saja bertengkar nih suami istri di rumah. Yang satu tidur di atas ranjang, yang satu di bawah ranjang. Sudah pertengkarannya hebat. Lalu suaminya punya inisiatif. Ayo deh, kita sholat subuh di Islamik. Itu sudah masih gontok-gontokan, baru naik sepeda motor. Mulai sudah kedinginan. Si istri yang tadinya nggak negur suaminya masih tengkar, mulai mepet-mepet. Karena kedinginan, mulai mepet-mepet. Sudah gitu masih juga belum hilang hatinya. Ini baru berangkat ke masjid. Sudah mulai nyendok. Suaminya ya. Nyendok. Dia merasakan hangatnya tubuh suaminya. Dia peluk perut suaminya. Aduh, ini perut dulu itu tidak buncit kayak gini. Kenapa jadi buncit? Ini gara-gara mencarikan duit belanjaan. Mulai sudah perasaan hidayah itu masuk. Lihat si suami, tangan istrinya, aduh, tangan ini dulu mulus. Kenapa jadi berotot kayak gini? Ini tangan yang mencucikan baju saya. Ini tangan yang memasakkan saya. Ini tangan yang mengasuh anak-anak saya. Sudah mulai keluar masalahnya. Lalu masuk ke dalam masjid. Bagaimanapun juga panasnya di luar. Kalau masuk masjid pasti dingin. Betul enggak? Panasnya di luar bagaimana? Begitu masuk masjid dingin. Betul kan? Kenapa? Karena banyak kipasnya. Karena ada AC-nya. Sudah selesai sholat subuh, ya kan? Ada tausiah lagi tentang rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Makin menangis mendengarnya. Hilang persoalan. Begitu pulang, suaminya bilang, "Dek, enggak usah masak ya. Hari ini kita makan soto Lamongan." Oh, iya bang. Wah, makin akrab. Nah, tapi ada bedanya ya. Kalau akrabnya pengantin masih muda dengan pengantin tua itu beda. Kalau masih muda, pegangan rapat itu mesra. Tapi kalau sudah tua, pegangan rapat takut jatuh atau sakit, mau dibawa ke puskesmas. Selesai sholat, persoalan selesai. Kenapa? Sudah cair. Maka atasi masalah tanpa masalah. Digadaikan. Kemana menggadaikan masalahnya? Kepada Allah. Tidak ada persoalan yang gak selesai kalau kita minta bantuan Allah. Seberat apapun, selesai kalau Allah yang menyelesaikan. Jangan sombong dengan pikiran kita. Kita gak mampu, kecil kita ini. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita tenggelamkan diri kita ke dalam samudra ketuhanan, samudra kebesaran Allah, semua persoalan bisa diatasi. Atasi persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru dengan Allah. Selanjutnya Rasulullah dinaikkan dari langit satu, ketemu Nabi Adam. Nabi Adam itu kalau nengok ke kanan senyum-senyum, kalau nengok ke kiri sedih. Nabi tanya, "Wahai Jibril, siapa orang tua itu?" Ini saya baca di dalam kitab Ad-Dardir ya. Kecil aja kitabnya. Silakan beli. Itulah nenek moyangmu wahai Rasulullah. Itulah Adam. Kenapa kalau nengok kanan kok senyum, gembira? Kenapa kalau nengok kiri kok sedih? Kalau dia nengok kanan, dilihat anak cucunya itu ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, penghuni-penghuni surga. Ditengok ke kiri, itu adalah
anak cucunya yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Ke kanan itu yang suka ke majelis taklim, yang suka ke masjid, yang suka berbuat kebaikan. Ke kiri itu yang suka ke karaoke, suka karaoke. Kalau yang ke kiri itu suka judi, suka mabuk, suka berzina. Makanya beliau sepi. Naik lagi ketemu nabi yang lain, naik lagi sampai ketemu nabi-nabi yang lain. Ini maknanya apa? Kalau punya persoalan jangan diatasi sendiri. Datanglah ke tempat-tempat orang yang bisa memberikan pencerahan kepada diri kita. Datanglah ke guru. Ini alasan kenapa orang ziarah ke tempat-tempat guru. Untuk mengambil apa? Mengambil pelajaran, mengambil nasihat. Rasulullah ketemu para nabi-nabi terdahulu. Ziarah, silaturahim itu penting. Jangan ego, jangan mengatasi diri sendiri dengan kemampuan akal kita. Kadang-kadang akal itu terbatas. Maka carilah orang tua yang bisa membimbing hati kita. Lalu Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai Al-Mustawa. Malaikat Jibril tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan karena ini bukan wilayahku, wahai Rasulullah. Kalau aku terus naik, aku akan hancur. Hanya Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Duduk dalam keadaan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala kebaikan, segala kehormatan itu adalah milik Allah. Lalu jawab oleh Allah, Assalamu alaika ayyuhan nas, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi dan keberkahan. Nabi tidak mau selamat sendiri, sehingga diteruskan oleh Nabi, Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Selamatan atas kami, juga atas hamba-hamba yang soleh. Nah itu diambil oleh Rasulullah ketika sampai Sidratul Muntaha, sampai Al-Mustawa, berhadapan dengan Allah. Maka Nabi ditawari, wahai Muhammad, Ibrahim, ku kasih gelar Khalilullah, kekasihku. Aisyah, Ruhullah, Musa, Kalimullah, Musa ku ajak bicara. Sekarang mintalah, apapun yang kau minta akan aku beri. Tapi Rasulullah tidak meminta. Terserah engkau ya Allah, tidak meminta. Maka Allah memberikan hadiah. Sekali lagi, hadiah kepada Nabi berupa sholat 50 kali sehari semalam. Di bawah hadiah ini turun di langit yang kelima kalau tidak salah, ketemu Nabi Musa, ditanyai, apa yang kau bawa dari Tuhan kita wahai Muhammad? Alhamdulillah saya diberi hadiah sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, umatmu tidak kuat. Tidak kuat umatmu Muhammad. Minta dikurangi. Bahkan dalam riwayat itu sampai 9 kali Nabi naik turun, dikurangi tiap naik itu 5, sehingga menjadi 5 kali sehari semalam. Itu pun Nabi Musa masih ngotot. Minta dikurangi, umatmu tidak kuat. Tak kuat umatmu Muhammad. Nabi Muhammad merasa malu, saya malu. Menghadap Allah terus-menerus minta kurangi. Biarlah yang 5 ini saya bawa untuk umatku. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsinya, walaupun sholat itu 5 kali, pahalanya aku lipatkan 10 kali. Jadi tetap nilainya 50 kali. Soalnya apakah betul yang dikatakan oleh Nabi Musa? Kayaknya paling tidak mendekati betul. Buktinya apa? Masjid-masjid itu sepi jamaahnya. Kalau masjid UINS ini kalau subuh berapa jamaahnya? Saya nggak nanya duhur. Kalau duhur pasti banyak. Padahal kekuatan umat Islam itu ketika Amerika dinasihati oleh Israel, hei Amerika, kamu tidak usah memerangi umat Islam. Lihat masjidnya. Kalau subuhnya kayak sholat Jumat, tak bisa dia papai umat Islam. Berarti kuat umat Islam. Kalau subuhnya kayak sholat Jumat, kuat umat Islam.
Alhamdulillah, saya ini ngaji keliling, belajar juga keliling. Hampir tidak saya jumpai masjid yang sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Kecuali di 2 masjid yang pernah saya jumpai, sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Yang pertama di Masjidil Haram, yang kedua di Masjid Nabawi. Itu kalau telat berada di emperan-emperan sholat subuhnya. 2 masjid itu. Kita ke Islamik paling banter 3 baris masjid yang sebesar itu. Kita ke Masjid Raya paling banter 5 baris. Padahal orang Islam masuk ke masjid itu bagaikan ikan masuk di air. Kalau ikan itu masuk di air berarti ikan itu masih mau hidup. Tapi kalau ikan sudah nggak betah di air, berarti ikannya mau digoreng, mau dibakar. Hati-hati, kekuatan orang Islam itu berada di masjid. Maka diharapkan sholat 5 waktu itu merupakan kekuatan umat Islam yang berada di masjid-masjid secara jamaah. Itu yang diharapkan. Lebih-lebih generasi kita mahasiswa. Persoalannya apakah sholat itu betul-betul hadiah atau sholat itu merupakan pekerjaan? Sehingga ketika ditanya, gimana kamu dengan sholat? Alhamdulillah, saya kalau habis sholat enak. Betul? Saya kalau habis sholat itu nyaman. Betul? Ini kesalahan fatal kita. Mana yang betul? Saya habis sholat itu enak. Habis sholat itu nyaman. Atau saya ketika sholat itu nyaman. Mana yang betul? Mulai ragu sudah. Ya kan? Mana yang betul? Saya habis sholat nyaman, enak. Ataukah saya ketika sholat itu nyaman? Yang pertama apa yang kedua? Nah, mulai ragu sudah. Tadi yang pertama. Kalau habis sholat itu nyaman, enak, berarti sholat itu beban. Kalau orang lapar, mana enaknya, mana nyamannya? Ketika makan apa sesudah makan? Ketika makan. Kalau sesudah makan kenyang. Sholat juga demikian. Ketika saya sholat nyaman. Sehingga ketika Nabi mau bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, mau tidur, Siti Aisyah radhiyallahu anha sudah berdandan. Jadi lalu berdandan Siti Aisyah. Jadi ibu-ibu kalau dekat suaminya harus berdandan. Pokoknya harus harum-harum. Jangan kalau ke pengantin harum-harum, tapi di rumah pakai kaos untuk nyambel. Lengket terasi lagi. Gimana? Mau betah suaminya. Maka Rasulullah izin sholat 2 rakaat. Bilang Siti Aisyah radhiyallahu anha, sholat 2 rakaat aja nggak lama. Silakan ya Rasulullah. Ternyata lama sholatnya Rasulullah 2 rakaat itu. Sehingga bedaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha sudah kering. Rasulullah belum selesai, pakai bedak lagi cepet-cepet. Sampai 3 kali pakai mukanya beliau itu disapu supaya ketemu Rasulullah dalam keadaan seger. Ternyata sudah 3 kali baru Rasulullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mendekat Siti Aisyah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah nengok. Man anti, kamu siapa? Kata Rasulullah, man anti, kamu siapa? Anak Aisyah ya Rasulullah. Saya ini Aisyah ya Rasulullah. Man Aisyah, Aisyah itu siapa? Zawjatuk ya Rasulullah, aku nih istrimu ya Rasulullah. Oh, coba. Bekas nikmatnya sholatnya Rasulullah yang mengalahkan nikmatnya ketemu istri. Padahal di dunia ini nikmat yang paling nikmat, maaf yang belum kawin, nikmat yang paling nikmat ialah pengantin baru atau bertemunya suami dengan istrinya. Tapi itu dikalahkan oleh nikmatnya bekas sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah nikmatnya? Ketemu sang kekasih yang sesungguhnya. Nah, kalau bisa menemukan itu, maka baru bisa mengatakan saya nikmat kalau sedang sholat. Nah, inilah tugas para hadirin untuk menemukan sholat yang khusyuk itu seperti apa, yang tidak mungkin saya ceritakan di dalam kesempatan ini. Ini hari Jumat. Jadi pendek sekali waktunya.
Carilah bagaimana sholat itu bisa dinikmati ketika sholat, bukan dinikmati sesudah sholat. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan. Tidak banyak memang, kemampuannya terbatas, ilmunya juga terbatas. Mohon dikoreksi kalau ada hal-hal yang salah. Kalau saya sudah bilang mohon dikoreksi, tidak dikoreksi saya salah, itu tanggung jawab yang alim-alim, bukan tanggung jawab saya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, cukupi rezeki kita dengan rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan, tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala halimiyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil awliya wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil abhar ashabil akhyar adhamma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqan ma'suman. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wal hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sebelumnya dimohon dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Munzir untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena selanjutnya akan dilakukan penyerahan cindera mata oleh Wakil Rektor 1 UINSI Samarinda kepada Ketua MUI Kota Samarinda.